BPJS. Kok tahu? Oh, saya kira saya bingung. Ada bocorannya dari mana sih, Bang? Saya juga itu Pak, banyak. Kakak mau minum apa es apa ini? Apa nanti ini? Ini dulu perjalanannya kan jauh. Gimana Pak? BPJS ketenaga kerjaan di William. Oh dulu ya. Iya. Belum kerjangkau mungkin sama Iya, kan. Naik angkot, biasa naik motor. Gini ya, udah lesehan di luar. Mau minum apa es? Kita ketenaga kerjaan, Pak. Sis kesehatan. kapal dulu kita. Kapal dulu. Iya, iya. Jadi 1.000 terbuka. Ya. Pak, nyampe juga ya Pak. Alhamdulillah. Pick up datanya sih ini. Pasti di setiap KPP ya. Kalau pick up datanya sih Kita udah ada di jalan. Ya Pak, sini Pak. budgetnya gitu kan. Nah, itu. Nyampe juga Pak. Alhamdulillah. Dia satu belakang dia. Baru ketemu lagi ya. Udah lama. Langsung ke sini. Kalau di grup kan udah share, yang bisa silakan ya. Tapi kalau Pak itu dari puncak sih, bisa cara kayak Oh itu ya kemarin itu ya, yang nyusul gitu ya. ya. Aima jadinya kan bisa ketemu semua kan. Iya. Selama ini kita meeting cuma WA aja. Pak Torik mungkin udah sering, kita bertiga ini udah selalu, tapi Bu Anita lebih banyak job sendiri. Jadi ini mumpung bisa, kita paksa bisa, pokoknya harus bisa gitu. Karena dia udah kebanyakan Tekan kontrak. kebanyakan udah syuting di yang lain. Jadi sama JJS cuma ya say hello aja gitu ya Teh. Sekalian tali Ramadan Kebetulan nanti dari pusat Matika perwakilan JJS datang juga dibela-belain gitu. Ini kan kita salah satu anaknya lah ibaratnya ya kan. Jadi anaknya punya ulang tahun apapun event, Matika nanti mampir. Nah, ini pembuka dari Pak Putri udah. Ah, Mungkin ini langsung yang di aja ya. belakang layar ini Dari harus ditahu, JJS. harus tahu loh ini loh. Sekarang Ini yang kan punya sebagian media udah- sosmednya udah JJS hadir. Bogor. Jadi kalau Bisa diprediksi, kita aja kalau ngumpul kadang ada yang sore baru datang gitu. Misalnya. Kita sebenarnya gini, rencana kenapa jam 10 sampai tempatnya. Silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Aditya Pak. Kebetulan kami perwakilan dari Ninja Express Ya. dan saya pun selalu support Pak, dan kebetulan saya megang area Jabodetabek dan sekitarnya. Luas ya. Alhamdulillah. Jadi kami berkunjung ke sini yang pertama sih untuk menjalin silaturahmi Pak. Di awalnya itu ya Pak, untuk bisa mensupport apapun kegiatan nanti yang akan diadakan oleh UMKM ataupun terutama komunitas JJS ini. Ya Pak, Bapak Ibu. Jadi kita pun sejauh ini sudah mensupport UMKM BKM, terutama Kabupaten Bogor. Saya senang belusukan Pak, kalau saya walaupun memang harusnya di pusat ya di Jakarta. Ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan Bogor, saya semangat kalau saya, karena memang asli Bogor gitu ya. Ya. Kemarin terakhir saya udah yang Bapak hadir juga di UMKM Comas, Ya. Bu, Bapak. Jadi kita selalu support lah UMKM yang dimana kita pun mengcover juga untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang dimana kalau mau membutuhkan kita bisa support apapun itu, terutama pengiriman paket gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi kan kalau Bapak Ibu sadari bahwasanya Ninja itu jarang ya Pak mitra di mana-mana, karena kita tuh langsung kayak gini Pak, komunikasi langsung dengan para UMKM ataupun yang terutama sih para komunitas ya Pak ya. Nah untuk kebetulan untuk customer kita yang memang paling besar itu di Indonesia, terutama itu ada KPP BPJS Pak, ataupun Pegadaian itu kita yang cover juga. Dan terutama UMKM yang saat ini sedang berjalan pun kita sekarang sebenarnya ada acara Pak di kota Cimahi Bandung untuk yang namanya kurasi itu kita ada penataran pelatihan dan yang berhubungan dengan UMKM itu kita support gitu. Jadi per daerah, per kota, per wilayah kita itu akan kunjungi satu-satu. Siapa yang butuh kita hadir, siapa yang butuh support kita pasti support gitu. Nah setelah ini mungkin setelah silaturahmi ini mungkin kita berharap kalau misalkan Bapak Ibu para ketua di sini UMKM dimanapun di daerah Pahung, Cibinong, mungkin di daerah Kota Bapak, Dramaga, Loliang ya Pak ya, sehingga itu membutuhkan support kita pasti ada, kita pasti hadir gitu.
nanti kita kan bisa komunikasi dengan baik, mungkin nanti ada grup kita yang kita buat, atau mungkin Bapak mungkin bisa komunikasi dengan saya kapanpun kita pasti support gitu. Nah kalau untuk penjelasan manfaatnya sendiri atau mungkin untuk program yang memang kita cover, itu mungkin tim kami yang akan menjelaskan nanti untuk beberapa poin yang memang termasuk manfaat yang memang ada di Ninja Express gitu. Jadi biar jelas, biar manfaatnya clear, nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Apa pembicaranya siapa? Nanti pembicaranya kita undang, terus habis itu kita bikinin acaranya. Jadi yang presentasi ada dari tim ninjanya sendiri, terus habis itu ada si pengajarnya, webinarnya, terus habis itu ada UMKM-nya. Nah di dalam acara itu kita sediain ada beberapa tempat perihal fasilitas dari Ninja Express, kayak misalnya foto produk, video produk, terus program-programnya ada dikasih tahu. Nanti kita bantu juga pada saat hari H, di situ kita sediain model, terus kita bikin set studio kecil mini buat nge-support gitu. Nah boleh tuh kalau nanti yang tanggal ini itu ya, Iya, langsung boleh. action Nanti foto gimana caranya buat video atau foto menarik gitu kan, itu memang bagus ya. Boleh kita nanti di kebutuhan. kita terima ya Pak ya. Program kita sendiri kan kita memang sudah mencakup ke seluruh Indonesia juga ya, pengiriman. Kecuali kita hanya untuk same day aja. Jadi kalau untuk same day aja kita di sini hanya untuk tapi kalau untuk kayak ya COD reguler kayak gitu bersama kargo itu kita sudah seluruh seluruh Indonesia. Tapi kalau Ninja COD sendiri kan kita mengcover semua ya, gitu ya. Kita mengcover semua. Terus juga kita di sini memang untuk dari segi jualannya kita hanya berbasis dari sosial media aja. Gitu kalau dari kita. Kalau terus terang ya waktu di Jawa itu kan dijelasin di dashboard ya. Ya kalau UMKM terus terang pusing pasti. Tapi kalau seperti Gojek ataupun itu ya maaf mungkin di aplikasi ya simpel ya. Kemana tujuan kemana gitu. Itu lebih enak gitu. Simpel. Tapi kalau dari dashboard terus terang mudah juga. Pakai ini ya. Ribet juga gitu kan. Nah itu dashboardnya yang dikasih tahu itu dashboardnya Betul. integrasi. Iya jadi dia mau masuk pengiriman buat kita di dashboard tuh. Oh, itu kalau untuk itu sih kita untuk inputan buat resi kita simpel sebenarnya. Oh gitu. Itu kita simpel sebenarnya. Kita hanya butuh satu ya seperti biasa nama penerimanya, nomor telepon, alamatnya juga harus detail juga. Yang membedakan sendiri sih kita itu dong sih Pak, COD-nya. Matikan sini matikan. Kalau untuk COD-nya sendiri, kita di sini kan memang untuk harganya itu kita jadikan satu Pak. Harganya jadi dari segi harga barang dari Bapak, pas kirim, terus kita jadi ada juga yang namanya VCOD-nya juga. VCOD kita kan di sini memang dikenakannya kan hanya 3% gitu ya Pak ya. Betul. Nah 3% dan minimalnya 5.000. Iya. Nah kalau untuk yang minimal 5.000 itu kita biasanya untuk dari segi hitungan dari harga barang ongkirnya itu masih 265.000. Itu dengan VCOD 5.000 Pak. Dan yang kalau misalkan pengiriman Bapak reguler dengan COD itu nggak ada VCOD. Jadi hanya harga barang dan ongkir. Kayak gitu. Dan itu untuk yang non COD kan pastinya kan customer transfer ke Bapak langsung berikut sama ongkir harus. Iya. Berikut sama ongkir. Dan kalau misalkan kita COD itu semuanya ditanggung sama si customer. Jadi nanti Bapak tinggal menunggu untuk dari segi penagihan dari kita ongkir dan penagihan ongkir dari COD-nya itu kan kita di sini invoice-nya itu per bulan kita tagihkan. Oh per bulan. Per bulan kita tagihkan. Dan kita pencairannya sendiri, pencairan dana COD-nya itu kita seminggu 2 kali. Setiap hari Selasa dan Jumat. Ribut kan Pak ya, kalau misalkan Gojek kan ke alamat nih. Kalau misalkan dashboard kan Bapak harus isi nama, nomor telepon, alamat gitu. Sebetulnya sih kalau misalkan nanti Bapak mau gabung gitu ya, ada pesanan nih. Kalau pesanan pertama nih saya belum bisa gitu Mbak, ya udah nanti kita coba dulu nih untuk kita trial nih, untuk misalkan dibantu sama kita untuk setup resinya kan nanti kan Bapak dapat resi nih kalau dari dashboard. Nah kalau misalkan gini, saya pengennya kalau belajar umum di seminar gitu kan kurang fokus ya kayak mungkin. Nah kalau misalkan Bapak nih, saya mau Zoom meeting aja deh gitu. Kalau misalkan saya pengen belajar nih Mbak secara detail gitu, kita bisa Zoom meeting Pak, jadi one on one gitu. Jadi saya sama Bapak bisa by Zoom atau misalkan lewat telepon nanti saya arahkan gitu. Kalau misalkan di
seminar kan memang kayak kita fokusnya Betul. memang kurang gitu ya Pak. Iya. Kalau misalkan nanti bisa langsung ditelepon aja sama salesnya gitu atau biar bisa Zoom meeting. Atau mungkin nanti ada khusus Zoom meeting untuk BDS ya yang mau ikut, nanti langsung praktek gitu ya. Boleh. Tapi sih gini sih Pak, kita kalau misalkan untuk terkait yang mau kita join sama kita Pak, Ya. itu sudah pasti kita akan training sih Pak. Untuk Hmm. bagaimana sih cara menggunakan dashboardnya. Gitu. Nanti kita training ya bisa by Jimit dan kita makanya bisa Ya. Jimit, bisa Zoom, bisa by telepon. Betul. Nah, itu aja sih Pak. Kita sih simpel sih Pak sebenarnya untuk dari segi dashboard ya. Yang dari segi dashboard kan kita isinya cuma itu aja Pak. Nama, nomor Ya. telepon sama alamatnya yang detail. Ya. Itu aja sih Pak kita. Jadi kemarin itu yang dicoba, ya itu juga kan UKM-nya kan terus terang banyak, apalagi produknya juga bervariasi, unggulannya kan sepatu ya. Nah, mereka juga kayaknya kesulitan tuh di dashboard. Kadang yang bikin mundur itu sih Pak. Udah gitu apa? Nama PIC-nya lupa kemarin itu sih pengalaman. Paling nanti dikomunikasikan aja sih Pak. Jadi kan udah ada sales supportnya masing-masing. Nanti mungkin saya share ke saya Mas ya kontaknya. Nanti Ya, nanti biar menghubungi Iya. kalau ada ini. Jadi kalau misalkan dia udah join nih, kan nanti kita juga akan pandu sih. Misalkan ada pengiriman pertama, kita pandu training dashboardnya juga. Dashboard itu di HP apa di Di handphone bisa. Di handphone bisa. Iya. Yang Karena Android dia ya. cukup pakai link aja sih Pak. Jadi nggak perlu aplikasi. Riwah nggak Neng? Nggak riwah gitu ya, nggak pakai Nggak. ini itu kayak itu kan kayak NIB segala yang main kita Nah, pelatihan itu yang pakai kemarin yang NIB saya rasakan pakai ya, benar itu. Jadi kayak bingung gitu. Iya. Tapi kalau mereka kayak Pak Emal nih, ngirim air, dia pakai Gojek, Grab, simpel gitu. Iya. Tapi memang harganya lebih murah. Lebih murah. Ninja, ya aku ya. Palingnya sih Pak kalau di kita tuh yang bikin biasanya customer si perting join kita bingung. Palingnya sih di saat pengiriman COD. Karena bingungnya biasanya tuh begitu Mas. Pengiriman COD-nya kayak gimana? Makanya kan mereka salah pahamnya itu cara hitungnya cuma harga barang. Udah COD-nya harga barang doang. Tapi sebenarnya kan COD di kita itu ya harga barang ongkir sama COD-nya memang ditanggung sama si customer. Jadi udah nyampe udah terima semuanya. Banyak kan bingungnya di hitungan di situ sih Pak. Banyak kan di kita. Jadi kalau di kita itu satu sifat satu nasabah itu nanti yang memanfaatkan satu sebelas kita, salah perusahaan kita. Jadi misalkan bapak nih ikut join, yang cover dia misalkan bapaknya atau enggak ini ya, yang cover ada yang antara dua itu. Misalkan kalau bapak khusus yang cover yang bapaknya, nanti bapak akan diarahkan akan dibantu terus oleh bapaknya. Even bapak nanya apa, bapak misalkan lagi training di dashboard, atau mungkin bapak bingung nih cara hitungan COD, itu nanti akan dibantu sebelumnya. Jadi kita ada WhatsApp bisnis sendiri, bapak tetap bisa komunikasi setiap hari sama kita. Berarti mungkin nanti di blog itu saya masukin satu orang Iya. ya. Ketika udah ada biasanya dimasukin ke grup. Biar nanti bisa menjelaskan. Oke. Mungkin kita Program kita sendiri kan kita memang sudah mencakup ke seluruh Indonesia juga ya untuk pengiriman. Kecuali kita hanya untuk same day aja. Tapi kalau untuk same day aja kita di sini hanya untuk tapi kalau untuk kayak ya COD reguler kayak gitu terus sama kargo itu kita sudah seluruh seluruh Indonesia. Dan kalau Ninja COD sendiri kan kita meng-cover semua ya Pak. Gitu ya, kita meng-cover semua. ya. Terus juga kita di sini memang untuk dari segi jualannya kita hanya berbasis dari sosial media aja. Gitu kalau dari kita. Kalau terus terang ya waktu di Jombang itu kan dijelasin di dashboard tuh ya. Ya kalau UMKM terus terang pusing pasti. Tapi kalau seperti Gojek ataupun itu ya maaf mungkin di aplikasi ya Iya, simpel ya. betul. Kemana tujuan kemana gitu. Iya. Itu lebih enak gitu. Simpel. Tapi kalau dari dashboard terus terang saya juga. Pakai IB ya? Ribet juga gitu kan. Nah, itu dashboardnya yang dikasih tahu itu dashboardnya Betul. impresi. Dia jadi dia mau masuk pengiriman buat kita di dashboard tuh. Oh, itu kalau untuk itu sih kita untuk inputan buat resi kita simpel sebenarnya. Oh gitu. Itu kita simpel sebenarnya. Kita hanya butuh satu ya seperti biasa nama penerimanya, nomor telepon, alamatnya juga harus detail juga. Ada yang membedakan sendiri sih kita
itu tahu sih Pak, COD-nya. Matika sini Matika. Kalau untuk COD-nya sendiri, kita di sini kan memang untuk harganya itu kita jadikan satu. Harganya jadi dari segi harga barang dari Bapak, ongkos kirim, terus kita jadi ada juga yang namanya VCOD-nya juga. VCOD kita kan sini memang dikenakannya kan hanya 3% gitu ya Pak. Betul, betul. 3% dan minimalnya 5.000. Iya. Nah, kalau untuk yang minimal 5.000 itu kita biasanya untuk dari segi hitungan dari harga barang ongkirnya itu masih 295.000. Kita kenakan VCOD-nya 5.000. Dan yang kalau misalkan pengiriman Bapak reguler dengan COD itu nggak ada VCOD. Jadi hanya harga barang dan ongkir. Kayak gitu. Dan itu untuk ongkir yang non COD kan pastinya kan customer transfer ke Bapak langsung berikut sama ongkir harusnya. Iya. Berikut sama ongkir. Dan kalau misalkan kita COD itu semuanya ditanggung sama si customer. Jadi nanti Bapak tinggal menunggu untuk dari segi penagihan dari kita, ongkir dan penagihan ongkir dari COD-nya itu kan kita di sini invoice-nya itu per bulan kita tagihkan. Oh, per bulan. Per bulan kita tagihkan. Dan kita pencairannya sendiri, pencairan dana COD-nya itu kita seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Setiap hari Selasa dan Jumat. Ada flat sih. Jadi harganya flat nih. Yang lebih hemat, Mak. Oh ya udah mau. Pak, istirahat dulu yuk. Ya, kita break dulu aja ya. Bahaya kumaha bawa ke situ. Kita sholat. Nggak apa-apa, kalau pada ngambil di dalam makanya dia sok ya. Nah, jadi nggak bisa komunikasi makanan ringan. Kita undang webinar sejauh barat itu bisa ya. Emang udah damping ya? Sama siapa yang mau jadi agen gitu. Ya, Pak Emang. Enggak, makan dulu Pak Matika. Buat kita apa? Semuanya aku mah terakhir. Misalnya kita mencarikan agen. Takut kelihatan makannya banyak. Salah ya? Yang mencarikan. Ada itu ya. Ada Bu. Kalau tuh di sini kita badis. Ada ya. Ada badis ya. Referral. Badis apa? Referral. Iya. Jadi mereferensikan orang nanti ada itu Bisa badis ya. sendiri. Oh, boleh. Ada juga. Jadi kalau misalkan ibu udah join, terus nanti jadi badisnya kita kan bawa referensi nih, dapat dari kitanya, dari kerjanya. Jadi satu referral 50.000 nanti pick up dulu pertama ya. Nah nanti kalau misalkan udah jalan di 3 bulan kita juga nanti lihat lagi nih referralnya, volumenya, nanti ada base lagi ya. itu untuk jadi Jabat nasional ya. Iya. Ayo, Menarik tuh bagi para UMKM mah. Iya. Nanti bisa juga nanti saya kasih teman-teman kan ada yang di Parung, ada yang di Cibinong, ya nanti mau langsung ke mereka bisa. Karena programnya cukup bagus nih. Ya ekspres ya. Silakan banget lanjut. Oke, terima kasih Pak Irfan waktunya Pak. Bapak Ibu mungkin minta waktunya 30 menit untuk kita coba jelaskan kembali programnya. Tadi kan sempat kepotong ya Pak ya. Iya. Ini untuk melanjutkan program yang memang dari Ninja. Nanti untuk kedepannya kalau memang Bapak Ibu ada yang mungkin ingin tanyakan, mungkin nanti saya bisa minta kontaknya. Terutama mungkin yang di daerah ya, kayak di Parung, Cibinong mungkin sesuatu nanti kita bisa berkunjung ke sana silaturahmi. Nanti bisa kita berkunjung ke tempat Bapak Ibu. Gitu. Dilanjut ya. Masih di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Yodi. Saya dengan Yodi. Jadi gini, saya membahas untuk keuntungan bergabung dengan Ninja Express atau menggunakan Ninja Express. Untuk gabung dengan Ninja Express ini kita dari segi kirim paket itu fleksibel. Ya kita sebenarnya sih lebih fleksibel karena kita punya beragam opsi. Jadi kita bisa jemput. Paket bisa jemput, terus kalau misalkan memang dari segi bapak atau ibu mau nganter langsung ke gerai kita terdekat itu sebenarnya juga bisa, tapi dengan catatan paketnya itu sudah diisi dengan resi yang sudah diinput di dashboard. Kalau misalkan nih daerah rumah bapak, kebetulan ada mitra nih, misalkan kayak gini kan mitra kita di depan, ya mitra kita di depan, misalkan bapak mau nganter sendiri ke sana itu bisa, tapi harus sudah diisi di dashboardnya sudah ada resinya juga. Resi manual ada juga. Resi tinggal tulis tangan aja juga nggak apa-apa bisa. Nanti dibuka di yang mitra itu. Betul, nanti bisa dibuka di mitra sana. Kayak gitu. Atau mau ditulis manual juga nggak masalah, diserahin langsung ke sana. Karena kan kalau tulis manual itu kita sekaligus menulisnya dengan nomor resinya juga pastinya. Makanya itu di sini kita sampaikan harus di-input dulu nih di dashboardnya.
kayak gitu. Harus dibuat dulu supaya keluar resinya nanti di dashboard kayak gitu. Nah, untuk fitur COD kita di sini untuk kumpulan dari segi misalkan pengiriman COD gitu ya Pak. Misalkan pengiriman banyak yang COD. Kita di sini yang tadi kita sudah omong di awal ya Pak. Kita pencairan dananya itu kan 2 minggu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali di hari Selasa dan hari Jumat kita pencairannya. Kayak gitu. Dan itu dana yang kita cairkan full. Kalau untuk COD. Dana yang kita cairkan full, yaitu fullnya itu bisa dikatakan dengan harga barang, ongkos kirim, berikut dengan fee COD. Kayak gitu yang kita cairkan. Jadi belum kita potong nih untuk ongkirnya. Kita belum potong. Jadi nanti untuk penagihan dari segi ongkos kirimnya itu dan fee COD yang kita tagihkan per bulan. Gitu. Jadi kalau COD misalnya saya ngirim nih ke orang, taruhlah nanti Pak Budi menerima. Jadi nanti kurirnya yang terima uangnya. Iya, betul. Nanti kurir akan store ke kita. Nanti dana akan kita cairkan seminggu 2 kali. Karena sudah terekod juga di aplikasi ya. Dashboard ya, Pak. Karena nanti di dashboardnya itu akan ada tuh yang sudah berhasil dikumpulkan, dananya sudah ada di situ. Nah, jika dananya di situ berkurang berarti itu sudah ditarik oleh tim finance kita untuk dicairkan ke Bapak Ibu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Juga Lazada juga, terus kita Zlingo juga, Bineka, terus kita juga ada dengan Sosiola gitu ya, Asmaraku, Zalora, kita juga sudah rekanan dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan Bank BTPN juga kita juga join juga sama Pegadaian, terus BPJS juga kita juga kayak gitu. Layanan produk Ninja kita di sini ada COD reguler sama ada same day dan kargo gitu. Kalau untuk dari segi same day, kita same day di sini pengiriman hanya mengcover di Jabodetabek saja. Jabodetabek saja. Tapi untuk dari segi untuk pick up ya, kalau untuk pick up penjemputan itu nanti bisa dicari dibicarakan untuk pick up kabupaten ya. Iya, kabupaten. Karena kan infonya sebelumnya kalau untuk same day pick up untuk wilayah kabupaten masih belum bisa untuk pick up. Tapi kalau untuk ngantar masih bisa. Gitu. Untuk same day. Tapi kita overall semuanya kalau untuk yang pengiriman COD atau non COD reguler itu kita mau jemput di mana dan kirim kemana itu masih bisa. Gitu. Karena kita COD mengcover semua area yang dimana kompetitor kita tidak cover, kita cover. Gitu. Seperti kita. Nah, kita di sini juga untuk COD sendiri, kita kan di sini kan untuk pembayarannya langsung dari segi customernya ke kurir. Gitu. Jadi ya memang menunggu untuk misalkan dalam seminggu itu kan ada 7 hari, kita pencarikan seminggu 2 kali. Itu jarak-jaraknya kan 3 hari 3 hari. Gitu. 3 hari 3 hari. Jadi dalam waktu 3 hari ini misalkan sukses berapa? Misalkan pengiriman sehari, Bapak ini misalkan dalam seminggu dalam 3 hari ini sukses ada sekitar 400.000 ya udah nanti dari Selasanya itu akan dikatakan 400.000 gitu. Kalau keuntungan itu berapa persen kalau apa? Lantaran itu paket gitu. Oh, 3%. 3%. VCOD-nya sekitar 3% atau minimalnya itu kita 5.000 kalau untuk COD. Nah, kalau untuk same day kita mau kirim untuk all Jabodetabek kita flat 15.000. Volume 5 kilo. Volume bebas ya. Kalau berat, Volume enggak? Iya, volume berat. volume berat. Dan ketentuan berlaku. Oke. Kalau volume berat sih, misalkan di sini tergantung sih Pak, kita lihat lagi nih untuk misalkan kayak makanan palingan sih kita kan di sini hanya 15.000 per flat ya Pak. Kalau misalkan makanan, kecuali kita barang-barang yang besar kayak seperti misalkan Bapak mau ngirim semacam kulkas misalnya gitu, itu sih ada hitungannya lagi Pak. Itu Volume masuknya volume itu panjang kali lebar kali tingginya. Max berapa? Max berapa kilo? Maksimalnya 7 kilo. 7 kilo maksimal. Kalau reguler bisa sampai 30 Pak. 30, sampai 7. Iya. Volume seperti kardus Iya. Indomie atau apa gitu ya. Sisinya Ada ada batasan 100. kalau sendiri. Dari masing-masing presisinya kalau misalkan ada terhitung 100 itu masih terhitung 100 senti. senti. Itu masih terhitung. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bang. Ya. Ya, jadi gini Pak, kalau misalkan Bapak nih gabung di Ninja Express tadi kalau misalkan keuntungannya
apa sih sebagai resellernya. Nah, kebetulan kita lagi ada program tajir tahun baru membanjir, jadi selain nanti kan Bapak join di Ninja itu otomatis lah dapat diskon untuk ongkirnya 10%. Nah, jadi kan kita tagihan ongkirnya per bulan ya Pak ya. Misal nih Bapak ongkirnya per bulan ini kirim 30 paket, ongkirnya tuh 10.000. Nah, otomatis kan sebulannya 300.000. Nah, Bapak ada dapat potongan 10%-nya dari 300.000 itu. Jadi potongannya kan 30.000 itu kan bisa jadi keuntungan buat sebagai shipper gabung dengan Ninja per bulannya. Nah, selain itu juga Bapak nanti ada beberapa benefit yang dari program tajir ini. Di antaranya itu ada program cashback, dapat juga 10% totalnya. Jadi kan perhitungannya jadi seperti dapat diskon 20% ya Pak ya untuk shippernya sendiri. Namun kalau misalnya kita kalau di tajir sendiri untuk biaya cashbacknya itu di 2 kali dibagi 2, jadi 5%. Tapi itu kalau join bulan pertama tuh hanya dapat diskon 10%, kalau misalnya bulan kedua itu dapat 10% diskon plus 5% itu ada cashback ya, gitu. Nah, selain cashback itu kalau misalkan nanti ada UMKM yang udah lumayan cukup besar nih, yang pengirimannya semisal alhamdulillah nanti kedepannya 100 paket, itu kita ada 7 paket free ongkir, dikirimnya itu ke sesama Pulau Jawa Pak gitu. Jadi nanti kalau misalnya bulan ini ada sampai 100 paket, itu nanti bulan depan udah otomatis ada gratis ongkir untuk 7 paket tersebut. Dapat itu bukan someday aja ya? Bukan someday. Campuran Kalau ya? ini untuk reguler Pak. Oh, reguler. Betul. Kalau someday sendiri belum ada diskon Pak. Jadi diskonnya itu mulai kalau kirim paketnya itu 100 per bulannya. Karena kan kalau someday sendiri memang karena udah murah ya Pak ya, ongkosnya 15.000 gitu. Jadi kalau saya kirim 100 paket baru kita ada diskon ongkirnya 5%. Jadi ini hanya untuk reguler aja program tajirnya gitu. Nah, selain dari benefit diskon itu, kalau kita itu menyediakan ada starter kit. Jadi nanti pertama kali misalkan Bapak nanti ada ikut gabungan Ninja, kita akan mendapatkan starter kit. Nah, starter kit itu berupa untuk kebutuhan Bapak nanti sebagai packing kayak lakban, pemotong lakban. Kemarin dijual Mas dikasih itu. Iya, contohnya kasus ya. satu. Nah, itu kita kalau misalnya kirim 1 paket pun kita otomatis mendapatkan starter kit tersebut gitu. Jadi itu udah hak shipper yang gabung di bulan ini itu akan mendapatkan starter kit. Nah, selain itu juga program tajir ini yang tadi yang sudah dijelaskan Pak, program untuk foto atau video produk. Jadi kalau misalnya Bapak bisa gabung di Ninja Express dan mengikuti program tajir ini, nanti bisa mendapatkan 2 video untuk produk sama 10 foto produk yang bisa di-share untuk sosial media. Kebetulan kan grup DJS ini ya ada Telegram kan bisa di-share buat Telegram. Jadi kan biar kalau nggak di Facebook kan kadang kalau gambarnya menarik kan semakin orang banyak yang beli juga ya Pak ya. Jadi itu bisa di-share di sosial medianya itu secara gratis di Ninja Express. Nah, kalau misalkan enaknya sih di Ninja sendiri Bapak hanya cukup bayar ongkos kirimnya aja gitu. Jadi nanti produknya dikirim ke Bogor kota. Kalau misalnya di Bogor kan nanti difoto, setelah difoto nanti dikembalikan lagi sama Ninja, itu nanti Bapak nggak usah perlu bayar ongkirnya seperti itu. Dan kita di sini Pak untuk fotonya ini kita ada model juga ya Pak. Jadi Kita tadi dibilang itu. Iya, kita ada modelnya juga. Bisa pakai model juga. Bisa pakai model juga. apalagi kalau pakaian kan lebih enak gitu kan. Kalau Pak Torik bisa dijadikan model juga. Oh, Tetapi rata-rata Ada selebgram juga sih, dari Pak. jajan. Selebgram. Oh gitu. Jadi kita bayar selebgram sih rata-rata. ini ada contoh starter kitnya sih Pak yang bisa didapatkan. Bisa Itu foto-fotonya. Kalau ini starter kit yang bisa di yang nanti Kalau yang foto yang selebgram ada? aku ada sih tapi di Yubi, Pak, Yubi. Apa tuh? Coba yang iklan itu, yang apa? Yang Abdel kayak gitu-gitu. Ada di mana? Apapun. Bagus ya. Berarti ini tuh untuk ini ya, untuk kayak perorangan ya, anggota atau perorangan. perorangan. Betul. Saya lebih tertarik kalau kita karena kita ini komunitas, ya bagusnya atas nama komunitas ya, bukan perorangan gitu, berjanji komunitas. Sepertinya cara yang harus kita tempuh kalau mau komunitas kan sudah ada contohnya di Ninja ini, ada kerjasama dengan Lazada, ada kerjasama dengan institusi-institusi lain ya. Nah, DJS nih punya aplikasi, aplikasinya ini yang kerjasama dengan Ninja untuk pengirimannya.
Nah semua ini kita anggota-anggota JJS itu di situ barangnya itu muncul. Misalnya kalau orang kan butuh optik gitu kan, berarti nanti optiknya dari Bu Anita, tapi dikirimnya lewat aplikasi JJS yang ngirim Ninja. Jadi nanti uangnya masuk ke JJS juga ke dari JJS dan dengan Ninja gitu. Nanti tinggal anggota-anggota JJS bayarnya ke JJS. JJS dapat keuntungan. Nah itu seperti itu. Tapi kalau perorangan langsung begini begitu, jadi ke JJS-nya nggak ada ini gitu. Itu bisa ada juga sih, nilai Pak. plusnya. Itu bisa juga ke JS gitu. Tapi kalau untuk saat ini, untuk sementara misalkan Bapak Ibu yang sudah dashboard sendiri, langsung kita bantu aja sekarang untuk masalah Pak apa. Tapi tidak cuma biaya atau rupiah. Untuk menjadi dashboardnya itu kita butuh bisa dibuat kuliner seperti paksel gitu, bisa nggak untuk itu? Untuk Ninja bisa Pak, tapi kalau misalnya CMD Ninja sendiri kan kita nggak langsung door to door ya Pak ya, jadi jatuhnya kita ada scan barcode dulu ke gudang, jadi kita tuh maksimal pengirimannya itu 8 jam gitu. Jadi kalau misalnya makanan kering, CMD kita masih bisa kirim, tapi kalau misalnya kayak kirim daging atau frozen food yang nggak tahan lama nih di luar kulkas itu kan takutnya bau gitu Pak. Jadi kalau misalnya CMD sendiri nanti biasanya di pick up-nya dari jam 9 sampai jam 12 siang. Berapa kali bisa? Kita satu kali sih Pak, kalau ya jadi satu kali satu alamat, jadi Bapak misalkan ada 9 paket, satu kali penjemputan. Pakai waktu gitu ya Neng? Iya jam 9 sampai jam 12 kalau same-day. Nah baru kalau misalkan pengirimannya nanti nyampe ke konsumennya itu maksimal itu dari jam 9 malam, itu paling lama. Tapi kalau misalnya Bapak mau nyampenya lebih siang, biasanya di pick up-nya jam 9 paginya gitu. Jadi kalau di luar jam belum bisa sih Pak, paling besok aja. Takutnya nggak sampai kan, sayang juga gitu kalau misalkan. ya juga nanti diinfokan ke seller itunya. Betul, kita biasanya sih kalau Ninja sendiri penjemputan lewat WhatsApp dulu konfirmasi. Nanti kalau misalnya barang mau sampai itu kita konfirmasi lagi. Kalau misalnya ada paket Ninja yang mau sampai, mohon kesediaannya Ibu Bapak kalau COD nanti sediakan uang sekian. Kalau misalkan same day, mohon ada di tempat perkiraan jam segini gitu. Untuk toolkitnya itu kita disiapin ini nggak ada timbangan atau itu? Kalau timbangan sih pribadi sih Pak gitu. Kalau misalkan Bapak mau nimbang di Ninja sebetulnya lebih aman ada timbangan pribadi sama Ninja juga, takutnya kan gak akurat ya Bu ya. Kalau misalkan nih dari Bapaknya nimbang 1 kilo, kadang kan human error atau mesin error di Ninja di timbangnya ternyata 2 kilo, itu kan ada selisih biaya ongkirnya gitu Pak. Jadi kita kan kalau misalnya Bapak ada timbangan ada bukti gitu, ternyata saya paketnya cuma sekilo aja gitu. Kemudian kalau untuk barang-barang hazard gitu juga Seperti apa Pak? ya kan kalau untuk di moving gitu ya ada yang barang berbahaya gitu ya, seperti kalau di just tip lain itu kan ada ya yang ada pembatasan misalnya nggak boleh yang hazard yang berbahaya gitu. Kalau di Ninja sih sebenarnya sama ekspedisi lain ya Pak ya. Kalau misalkan benda tajam kayak gitu-gitu yang mudah meledak kayak powerbank gitu. Kalau misalkan Ninja SMD sendiri sih daging beku biasanya tidak diperbolehkan karena takutnya bau muncul ke paket yang lain kan gitu. Tapi kalau misalkan dari sellernya memang yakin itu tidak menyebabkan bau atau misalkan jadi menetes-netes airnya ke paket yang lain kan bisa. Tergantung kitanya sih, dari sellernya bisa nge-packingnya seberapa ininya apa kuatnya. Kadang kalau kue juga Pak packingnya kurang bagus kan sampai sana jadi rusak gitu kuenya gitu, karena kan kita nggak langsung door to door kalau same sendiri. Kemudian kayak barang-barang teman-teman ini kan ada misalnya yang dia produk sirup atau produk-produk yang cairan, dia misalnya pakai kaca gitu ya, paling pakai bubble wrap kaca gimana itu ada ini misalnya di klaim packingnya dipakai harus pakai kayu atau pakai apa gitu, karena mungkin di just tip-nya dia di Ninja kan kalau itu naruhnya main kalau pasti Pak, kalau ekspedisi kan ya kadang kan nggak tahu kan, kita juga menyediakan kalau selain itu sih packingnya itu tergantung sellernya gitu mau kayak gimana. Kalau kita sih hanya menyediakan stiker fragile, jadi ini udah
nggak boleh dibanting gitu, bahaya nggak boleh dibanting gitu. Tapi sih biasanya kalau misalkan pengen lebih aman sih dari salonnya sendiri lebih biar bisa pakai bubble wrap gitu, kalau nggak pakai packing kayu gitu. Bisa tuh. Sekolah. Ini saya masih tanda tanya yang minimal 25 paket sebulan itu. Oh, jadi kalau kita kan ada minimum SPP itu Kurang satu lagi ya? Kurang satu. Itu aja. Oh, silakan yang mau jualan beras maksudnya nggak apa-apa langsung di sini. Nanti tanggal 5 kita mantepin lagi ya. Kalau sambil berjalan nanti ya jalan ke tempatnya ya. Oke. Yes, Bogoraya. Oke. Ninja. Yes, Bogoraya. Oke. Terima kasih Ninja. Berarti mau daftar dashboard di sini kan? Aku dapat. Dia mau Berarti standby dulu di sini. Gak apa-apa nanti kirim by way aja nggak apa-apa. Biar bapak ibu yang nggak terganggu acaranya. Nyantai aja dulu. Lu masih ada acara? Nggak apa-apa itu langsung ini. Makasih. Asep atau siapa yang peternak itu yang kita yang dari kita orang ya, itu Pak Asep itu orang peternak support. support ya. Di Parung kan